Halo, selamat pagi menjelang siang para mahasiswa. Untuk minggu ini, materi kalkulus vektor kita akan masuk ke materi teorema Green yang mana ya tidak berhubungan dengan pakaian yang saya gunakan. Ya, yang mana ini merupakan teorema yang menghubungkan antara integral garis atau integral lintasan dengan integral lipat 2. Ya, jadi ya minggu lalu kita telah mempelajari mengenai integral garis dan bagaimana kita mengintegralkan suatu fungsi sepanjang suatu kurva parametrik. Nah, minggu ini kita akan masuk ke integral garis atas suatu lintasan yang tertutup. Nah, ini teoremanya itu adalah misalkan C ini suatu kurva tertutup sederhana di bidang R2. Artinya apa tertutup sederhana? Ya artinya dia kembali ke titik asal begitu ya, tertutup gitu lintasannya. Sederhana itu artinya dia tidak yang overlap dengan dirinya sendiri ya. Jadi mungkin kalau saya berikan gambaran ya seperti ini itu ya termasuk sederhana gini ya. Jadi suatu lintasan yang tertutup ini masih termasuk sederhana. Kemudian kalau yang seperti ini seperti bentuk angka 8 ini bukan kurva yang sederhana karena dia ada persilangan dengan dirinya sendiri ya. Ini mungkin yang termasuk yang sederhana, ini yang tidak sederhana. Lalu kemudian misalkan juga bahwa C itu misalnya piecewise smooth ya, atau smooth sepotong-sepotong ya. Artinya tidak harus kurva yang benar-benar smooth, tetapi mungkin merupakan gabungan dari beberapa kurva yang smooth. Seperti misalkan seperti ini, lalu di sini berubah seperti ini. Ya. Ini tidak benar-benar smooth ya, artinya ada sedikit patahan, tetapi di luar itu ini sebenarnya adalah sebab gabungan dari kurva-kurva yang smooth. Dengan arah positif ya, artinya arah positif itu didefinisikan seperti arah perputaran, yaitu melawan arah jarum jam ya. Jadi di sini ya ini melawan arah jarum jam, ini juga melawan arah jarum jam ya. Nah, kalau yang tidak sederhana kita malah jadi agak bingung menentukannya, karena di bagian ini dia melawan jarum jam, tapi di bagian ini dia akan searah jarum jam ya. Itulah mengapa kita hanya berbicara mengenai kurva tertutup yang sederhana saja ya. Ya, ini ya contoh makna dari piecewise smooth ini ya. Yang ini smooth, yang bagian ini juga smooth ya, walaupun ada patahan di dua titik ini, tetapi di luar itu dia merupakan kurva yang smooth yang kemudian disambungkan begitu ya. Ya, minimal Anda sudah memahami dulu apa makna dari kurva yang tertutup sederhana, arah positif, dan piecewise smooth. Kemudian kalau suatu kurva tertutup ya, maka dia pasti akan melingkupi suatu daerah. Nah, jadi Anda bayangkan ini adalah kurva C gitu ya, ini kurva C, dan daerah yang diarsir inilah yang menjadi daerah D ya. Jadi suatu lintasan yang tertutup sederhana, dia pasti akan melingkupi suatu daerah di bidang R2 ya. Jadi di sini C itu adalah kurvanya, D adalah daerah yang dilingkupi. Nah, kemudian jika P dan Q merupakan fungsi-fungsi dua berubah yang masing-masing memiliki turunan parsial tingkat 1 yang kontinu pada D, jadi masing-masing punya turunan parsial ya. Misalkan untuk fungsi dengan berubah X dan Y, berarti ya turunan parsial terhadap X dan terhadap Y ada semua dan semuanya kontinu, maka integral garis sepanjang lintasan tertutup C dari P dx tambah Q dy ini akan sama dengan double integral dari do Q per do X dikurangi do P per do Y diintegralkan atas daerah D ya. Jadi ternyata di sini integral garis dari suatu lintasan tertutup
ternyata ada hubungannya dengan integral lipat atas daerah yang dilingkupinya. Ya, jadi di sini double integralnya atas D, ya, ini integral atas suatu daerah di bidang R2. Dan jadi DA ini maksudnya ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Deskripsi dari daerahnya. Ya, ya dalam hal ini DA ini adalah dx dy berarti. Ya, ya jadi integral lintasan dari P dx tambah Q dy sama dengan integral lipat atas daerah D dari dou Q per dou X dikurangi dou P per dou Y. Nah, di sini persamaan ini ya, persamaan ini nanti akan cukup membantu untuk mengerjakan beberapa integral garis yang mungkin tidak cukup sederhana. Ya. Ya, jadi itu makna dari Magrin. Ya. Nah, di sini bisa jadi ya, Anda bisa manfaatkannya, misalnya kalau Anda mengalami kesulitan untuk mengerjakan suatu integral garis, tetapi kalau itu diubah ke dalam bentuk integral lipat, integral ganda, ternyata itu lebih mudah. Atau sebaliknya, Anda menemukan bentuk integral lipat yang ternyata ekivalen dengan suatu bentuk integral garis, dan ternyata integral garis lebih gampang untuk dikerjakan. Anda bisa memilih. Nah, di pertemuan kali ini ya saya tidak memberikan bukti dari teori Magrin karena buktinya cukup kompleks, karena juga kita harus meninjau berbagai macam kemungkinan dari bentuk lintasan C gitu ya, yang mana tidak semuanya bisa cukup sederhana buktinya. Tetapi kita akan coba melihat bagaimana kita menggunakan kesamaan dalam teori Magrin ini untuk mengerjakan integral garis dan integral lipat. Dan saya akan demonstrasikan dua buah contoh sekaligus untuk justifikasi bahwa Anda menggunakan cara yang mana hasilnya akan sama. Oke, kita coba untuk contoh pertama ya. Contoh pertama, ya. Misalkan saya ingin mencari integral garis atas lintasan C gitu ya, dari fungsi 2xy minus x kuadrat dx ditambah x plus y kuadrat dy. Ya. Dengan C adalah kurva y sama dengan x kuadrat dari 0,0 ke 1,1 yang dilanjutkan dengan y sama dengan akar x dari 1,1 ke 0,0. Ya, sebelum saya masuk pembahasannya, kita harus tahu dulu bagaimana bentuk dari kurvanya dan juga daerah yang dilingkupinya. Oh ya, di sini simbol dari integral garis ini saya tambahkan menjadi ada tanda lingkarannya ini ya. Ada ini sebenarnya menandakan lintasan tertutup arah positif. Jadi ini untuk membedakan dengan integral garis biasa. Jadi dengan adanya lingkaran tertutup ini berarti ini menandakan ini integral garis atas lintasan tertutup. Dan tanda panahnya ini menunjukkan arah positif. Ya tentunya kalau Anda menemukan arah sebaliknya berarti itu yang arah negatif berarti ya. Oke, di sini bagaimana bentuk kurvanya gitu ya. Kalau kita buat pertama kurva y sama dengan x kuadrat ya, berarti kurva parabola. Tapi hanya dari 0,0 ke 1,1. Mungkin saya buat agak besar saja. Ya. Berarti ya ini 1,1 di sini. Berarti ini ya kurva y sama dengan x kuadrat. Kira-kira seperti ini ya. Lalu kemudian diteruskan dengan y sama dengan akar x dari 1,1 ke 0,0. Berarti kayak pencerminannya gitu ya. Ya.
Ya, inilah bentuk kurva C ya. Jadi dari 0,0 ke 1,1 lalu kembali lagi tapi melalui kurva yang berbeda. Ya, di sini Y sama dengan X kuadrat, di sini Y sama dengan akar X. Dan ini akan melingkupi suatu daerah D di sini ya. Dan inilah daerah D. Nah, nanti kita akan coba. Pertama, kita akan coba kerjakan dengan menggunakan integralitasan. Kita pertama menghitung dulu. Ini anggap saja nih lintasan C1 sama C2 kita hitung, lalu kita jumlahkan. Yang kedua, kita mengintegralkan ya atas daerah D. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Ya, baik, kita coba kita cermati gitu ya. Di sini kan kurva tertutup C itu kan sebenarnya merupakan gabungan dari dua buah kurva yang smooth ya, yaitu kurva C1 yaitu Y sama dengan X kuadrat sama kurva Y sama dengan akar X. Nah, di sini kita bisa melihat seperti ini ya, dengan integral garis gitu ya. Di sini kan kurva C ini kan merupakan penjumlahan dari kurva C1 dan C2. Di mana di sini untuk kurva C1 integral atas C1. Di sini kita menggunakan kurva Y sama dengan X kuadrat dari 0,0 ke 1,1. Ya, ini kan Y sama dengan X kuadrat dari 0,0 ke 1,1. Nah, kalau seperti ini berarti bagaimana persamaan parametriknya? Tentunya X sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat. Ya, kita bisa buat seperti ini. Dengan T-nya berarti dari 0 sampai 1. Ya, berarti ini dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 1. Ya, jadi ya jangan lupa apa mesti diintegralkan ya. Berarti kita akan coba hitung di sini ya. Jadi integral atas C1 dari 2xy minus x kuadrat dx ditambah x plus y kuadrat dy. Ya, berarti kita mengganti x-nya dengan t dan mengganti y dengan t kuadrat. Ya. Berarti di sini berarti dx sama dengan dt, lalu dy sama dengan 2t dt. Kita lihat ini akan berubah jadi apa gitu ya. Ini akan menjadi, kalau kita kerjakan di sini, kalau terdapat dalam t berarti batasnya menjadi dari 0 sampai 1. Kemudian itu 2xy ya, berarti 2t dikali t kuadrat, berarti 2t pangkat 3 ya. 2t pangkat 3 dikurangi t kuadrat dx dari dt ditambah dengan x yaitu t ditambah y kuadrat yaitu t pangkat 4 berarti ya. dy nya 2t dt. Ya, berarti di sini kalau kita satukan ya, jadi supaya menjadi sesuatu kali dt gitu ya. Ini menjadi integral dari 0 sampai 1. Ini 2t pangkat 3 dikurangi t pangkat 2 tambah 2t pangkat 2 plus 2t pangkat 5 dt. Ya, bisa saya cek lagi, semoga tidak ada yang salah di sini. Ya, kemudian ya ini hanya fungsi cukup banyak biasa. Mungkin ini bisa disederhanakan ya menjadi integral dari 0 sampai 1. Ini t kuadrat ditambah 2t pangkat 3 ditambah 2t pangkat 5 dt. Oke ya. Ya, ini
Tidak sulit ya, ini sepertiga T pangkat 3 ditambah 2 per 4 berarti setengah T pangkat 4 ditambah 2 per 6 sepertiga T pangkat 6. Ini dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1 ya. Berarti ya kita masukkan hasilnya menjadi sepertiga tambah setengah tambah sepertiga ya. Ya, dikurangi ya ini 0,00 ya. Ya, 2 per 3 tambah setengah berarti 4 per 6 tambah 3 per 6 7 per 6 ya. Sama dengan 7 per 6 ya. Ini baru integral atas lintasan C1 ya. C1 ya. Nanti kita masih harus hitung dulu yang integral atas C2 baru kemudian kita jumlahkan. Oke ya, kalau ya semoga space-nya cukup. Oke. Kalau yang atas C2 ya, integral atas C2 yang Y sama dengan akar X dari 1,1 ke 0,0. Jadi dia kembali gitu ya. Jadi 0,0 ke 1,1 dia balik lagi ya ke 0,0. Nah, di sini supaya saya tidak perlu menggunakan tanda akar gitu ya. Mungkin nanti akan sedikit membuat perhitungan lebih ribet gitu ya. Saya bisa memisalkan di sini X sama dengan T kuadrat ya. Dan Y sama dengan T ya. Ini nggak masalah karena di sini kan masih di kuadran 1 ya. X-nya sama-sama positif. Jadi saya bisa apa menyatakan ini sebagai apa ya T kuadrat dan T gitu ya. Nah, ini pasti positif. Nah, kalau dari 1,1 ke 0,0 berarti T-nya dari T sama dengan 1 ke T sama dengan 0. Nah, hati-hati di sini jangan sampai terbalik gitu ya. Karena ini berbeda arah ya. Arahnya dari 1,1 ke 0,0. Berarti dari T sama dengan 1 ke T sama dengan 0. Nah, itulah kenapa saya nggak mengatakan di awal tadi 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1. Karena kalau itu di sini jadi kayak nggak make sense ya. 1 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 0. Malah jadi apa? Jadi sesuai gitu ya. Nah, berarti di sini ya dx ya sama dengan 2t dt, lalu di sini dy sama dengan dt. Lalu saya masukkan ke dalam apa bentuk integralnya gitu ya. Berarti integral atas C2 ya, dari 2xy dikurangi x kuadrat dx ditambah x plus y kuadrat dy. Ya, kita menggunakan persamaan parametrik untuk yang dasar yang kedua. Kita akan dapatkan ini sama dengan integral. Nah, hati-hati ya. Ini dari T sama dengan 1 ke T sama dengan 0. Berarti seperti ini batasnya. Ingat bahwa kalau integral itu kan tidak harus yang atas lebih besar daripada yang bawah ya. Tergantung arahnya di sini. Ya, berarti 2xy berarti menjadi 2t kuadrat t berarti 2t pangkat 3 gitu ya. 2t pangkat 3 dikurangi t pangkat 4 x kuadrat dikali dx. Dx adalah 2t dt ya. Ditambah x yaitu t kuadrat tambah y kuadrat juga t kuadrat dy dt ya. Oke. Ya, berarti kita dapatkan ini adalah integral dari 1 sampai 0. Ya ini 4t pangkat 4 dikurangi 2t pangkat 5 ditambah 2t kuadrat ya dt. Ya, ini tidak sulit kita integralkan. Ini menjadi ya ini berapa? 4 per 5 T pangkat 5 dikurangi 2 per 6 sepertiga T pangkat 6 tambah 2 per 3 T
T pangkat 3. Ini T-nya 1 sampai T-nya 0. Berarti ini 0 kurangi 0 tambah 0 dikurangi 4/5 min 1/3 tambah 2/3. Ya, berarti ini jadi berapa ini? 4/5 tambah 1/3 ya. Berarti 12/15 ditambah 5/15, 17/15 ya. Oke, sama dengan minus 17/15. Ya, saya rasa sudah betul. Kemudian kalau kita mau mengintegralkan atas C, berarti kita menjumlahkan dua-duanya kan. Berarti ya kita dapatkan dari dua ini, ya, berarti integral atas lintasan C gitu ya, dari bla 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 ini sama dengan 7/6 ditambah min 17/15, atau ini sama dengan berapa nih? 35 dikurangi 34 ya, 1 ya, sama dengan 1/30 ya. Jadi ini kalau dikerjakan dengan menggunakan integral garis, Anda jadi harus menghitung dua buah integral atas dua lintasan berbeda baru dijumlahkan. Nah, setelah ini kita akan lihat bagaimana kalau kita menggunakan derimatin.